Assalamualaikum, welcome back again with me, Robby Reptile Family. Oke guys, di siang hari ini yang super panas ya, padahal masih hujan, saya akan memperkenalkan salah satu ular kesayangan saya ya. Ini juga baru dapat, sudah 1 bulanan. Ular ini sangat spesial buat saya pribadi, karena ular ini ular yang biasa, ular normal. Cuma motifnya luar biasa. Oke guys, ini jenisnya ular Python reticulatus, ular sawah ya. Ini bukan mop, ini jenis yang normal, jadi indukannya ini normal. Indukannya ini kalau nggak salah Borneo ya. Oke, ular retik ini sangat spesial karena motifnya ini jarang ada dan sangat keren ya, mirip mop ya, tapi ciri khas normalnya masih ada di ekor seperti ini. Ini panjangnya perkiraan sekitar 1,70 meter lah, 1,70. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sekitar leher sini ya, ini bentuk motifnya ini seperti antrak ya. Kalau teman-teman tahu mop antrak, motifnya seperti ini. Terus ini juga strip di samping kanan kirinya, ini strip panjang seperti ini. Jadi jarang ada ya retik yang normal tapi motifnya super rapi seperti ini ya. Bagian leher ke tengah ini sangat rapi, ini garis lurus. Padahal bukan mop ini guys, ini hanya ular retik normal saja. Dan retik ini juga di pemilik sebelumnya juga sudah banyak prestasinya, terutama di kelas retik open normal ya, open retik normal. Jadi teman-teman jangan salah juga ya, walaupun retik normal yang kesannya sangat murah, itu bisa jadi sangat berharga, apalagi yang motifnya spesial seperti ini. Nggak cuma seperti ini sih, banyak motif-motif yang acak, strip dari retik normal yang bisa dibawa untuk kontes, dan itu harganya sekarang sudah lumayan mahal, jadi sudah lumayan dihargai. Ini sudah beberapa kali ya menang di kontes. Kelasnya di open retik normal. Waktu itu ukurannya masih kecil di teman saya, saya beli ke teman orang Jakarta. Dia ikut kontesnya pada saat ukuran masih di bawah 1,5 meter, masih kecil. Udah 2 kali prestasinya ini guys. Ini akan saya terus lanjutkan. Kalau ada kontes-kontes dekat kota saya, pasti saya ikutkan ular ini, ular retik normal. Dan kalau retik normal itu di kontes biasanya masuk di kategori open retik normal. Biasanya ada 2, ada yang under 1,5 meter, di bawah 1,5 meter, sama di atas 1,5 meter yang jumbo-jumbo guys. Saya juga akan membagikan tips dan trik ya, gimana sih cara cari bibit gaco kontes, terutama untuk ular. Kebetulan beberapa bulan ini saya fokus ke ular retik, dan retik pun retik normal yang saya pelihara. Oke, jadi yang pertama, kalau penilaian kontes, setahu saya, versi saya pribadi ya, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Ini hanya pengalaman saya pribadi selama ikut kontes, beberapa kali ikut kontes. Ada 3 kunci penting dalam penilaian ular, terutama retik ya, menurut saya pribadi. Yang pertama yang pasti itu adalah mulus, ularnya utuh, tidak ada cacat. Untuk yang kelas open retik normal ya, bukan not open minus, soalnya open minus juga ada. Jadi mulus, dari kepala sampai ujung ekor itu mulus. Ekornya utuh, lancip, tidak patah, tidak bengkok. Mulut juga mulus, tidak ada luka, dan tidak ada tulang-tulang yang bengkok, semuanya mulus. Itu kriteria pertama yang wajib teman-teman punyai di ular teman semua yang piara, yang mau dikonteskan gitu ya. Terus yang kedua, sehat. Jadi sudah mulus harus sehat. Sehat bisa dalam artian geraknya dia bagus, terus tidak lembek, kulitnya juga dalam keadaan selesai shading, bukan mau shading. Kalau mau shading diikutin kontes pasti akan nggak dapet karena warnanya pudar. Terus kutu, tidak boleh ada kutu, harus bersih, mulus.
semuanya harus sehat. Jadi kelihatan kok ular sehat dan tidak sehat itu kelihatan. Jadi yang pertama ular itu harus mulus, tidak ada cacat. Yang kedua harus sehat. Terus yang ketiga yang sangat penting menurut saya itu adalah motif dan warna. Carilah ular yang di kelasnya itu motifnya jarang ada. Jadi misal teman-teman main seperti saya di retik normal, cari retik normal yang motifnya tidak umum. Biasanya motif retik Jawa, retik Borneo, retik Sulawesi, motifnya seperti itu. Cari lagi yang lebih spesifik, yang motifnya itu acak atau zigzag atau strip atau seperti apalah, kontras, les granit. Jadi teman-teman cari yang benar-benar spesial. Memang agak susah untuk nyari retik yang motifnya agak aneh ya. Tapi kalau teman-teman bisa piara dari baby, cari bakalan-bakalan di peternak, itu lebih gampang. Oh iya, ada tambahan lagi. Di samping tadi 3 itu ada yang mulus, sehat, dan motif spesial ya, yang bisa diadu. Jinak, nah, itu juga kunci utama. Jadi jangan bawa retik yang motifnya bagus ya, tapi dia galak. Nah, biasanya juri enggan untuk memberi nilai yang besar karena karakternya jelek. Nah, jadi walaupun sehat, mulus, motifnya keren, nggak ada yang lawan lah, bagus, tapi karakternya jelek, itu juga nggak masuk. Jadi harus jinak. Gitu. Karena retik kepulauan biasanya galak ya, kalau dari Sulawesi. Kayak super dwarf itu galak. Jadi kita harus sering-sering pegang buat persiapan di kontes. Seperti itu guys. Yang paling penting lagi, kalau posisi shading jangan dibawa kontes karena nilainya akan pasti turun karena warnanya kusam, terkait dengan kesehatannya. Oke guys, ular ini saya beri nama siapa ya, lupa saya. Kayaknya nama sapi ya, cuma lupa saya namanya guys. Mau ular-ular retik saya yang buat kontes limusin. Limusin ya, aku kasih limusin guys. Temennya juga ada yang gede di situ, namanya Brangos. Ada Sumintal juga ada guys, Sumintal. Ya nama-nama sapi lah, sapi-sapi kontesan. Guys, ini dalam waktu dekat akan kita bawa ke Jember ya. Februari ada kontes di Jember dengan teman-temannya juga, retik normal dan beberapa hewan lain. Oke guys, mungkin teman-teman tertarik untuk melihara retik normal karena mulai bosan mungkin dengan mob, bisa jadi salah satu opsi yang bagus. Hunting retik-retik CB normal Jawa, Borneo, Sumatera, Pulauan, super dwarf untuk dipersiapkan untuk kontes. Karena kelas retik itu di setiap kontes pasti ada. Kelas retik itu pasti ada. Retik normal, retik mob, retik single mob, combo mob pasti ada. Malah ada yang retik super dwarf juga sama retik open tiger. Jadi nggak ada ruginya piara retik walaupun retik normal. Di samping buat kontes juga dipelihara juga sangat asik sekali karena ular ini bisa gede, bisa besar, bisa jumbo. Walaupun dari sisi resiko juga besar, resiko kegigit, kelilit dan lain-lain. Oke guys, cukup sekian dulu video singkat tentang limusin ini ya. Nanti saya akan bahas hewan-hewan saya yang lain yang di belakang yang akan saya update satu-satu lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.